Pernah kepikiran nggak sih kalau keberadaan kita semua, Anda, saya, planet ini, bintang-bintang di atas sana, itu semua ada karena sebuah cacat kosmik. Ya, sebuah kesalahan indah yang membuat alam semesta lebih memilih ada daripada tiada. Kita mulai dari sini, sebuah ide yang mungkin terdengar aneh. Biasanya kan kita mikir kalau kesempurnaan itu adalah tujuan akhir, sesuatu yang seimbang, stabil, tanpa celah. Tapi ternyata, dalam fisika, kesempurnaan yang mutlak itu justru artinya kematian, ketiadaan, alam semesta yang kosong melompong. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling fundamental yang udah bikin pusing para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Kenapa ada sesuatu dan bukan kehampaan total? Jawaban yang akan kita ulas kali ini bukan dari filsafat, tapi dari fisika. Sebuah drama kosmik yang luar biasa. Oke, kita mundur jauh ke awal mula waktu. Tepat setelah dentuman besar atau Big Bang, alam semesta kita lahir dalam kondisi yang nyaris sempurna. Bayangin aja, ia menciptakan dua kekuatan yang sama persis, tapi saling berlawanan, siap bertarung satu sama lain. Di satu sudut, kita punya materi. Ya, ini bahan dasar dari semua yang kita kenal, bintang, planet, bahkan tubuh kita. Dan di sudut lain, ada lawannya, antimateri, kembaran cerminnya yang identik tapi berlawanan. Apa yang terjadi kalau mereka bertemu? Boom! Mereka saling memusnahkan, lenyap jadi energi murni. Kalau alam semesta ini benar-benar sempurna, jumlah materi dan antimateri seharusnya sama persis kan? Satu lawan satu. Mereka bakal saling menghancurkan sampai nggak ada yang tersisa. Hasilnya, alam semesta yang isinya cuma cahaya. Nggak ada atom, nggak ada galaksi, nggak ada kita. Kosong. Tapi, disinilah keajaiban itu terjadi. Ternyata ada kesalahan kecil, semacam glitch dalam sistem kosmik, sebuah ketidakseimbangan yang super tipis, tapi justru itulah alasan kenapa kita semua ada di sini sekarang. Gini deh bayanginnya, untuk setiap 1 miliar partikel antimateri, alam semesta entah kenapa malah menciptakan 1 miliar dan 1 partikel materi. Cuma 1 partikel ekstra itu, partikel sisa dari perang besar itulah yang kemudian membentuk semua yang kita lihat di alam semesta. Kita ini pada dasarnya adalah sisa-sisa dari kemenangan tipis itu. Nah, nama ilmiah untuk glitch ini adalah asimetri baryon. Dan ini bukan cuma teori ngasal loh, ini udah didukung oleh berbagai eksperimen di CERN yang mengamati sesuatu bernama pelanggaran CP. Intinya, ini adalah bukti kalau materi dan antimateri itu ternyata nggak berperilaku sebagai cerminan yang sempurna. Ada cacat fundamental di hukum alam, dan cacat itulah yang mengizinkan kita ada. Oke, jadi materi menang tipis, alam semesta kita jadi punya isi. Tapi ceritanya belum selesai. Apa yang mencegah sisa-sisa materi ini biar nggak langsung hancur lagi jadi satu titik? Nah, disinilah muncul pemain kunci berikutnya. Kita sebut saja dia sang penjaga. Teorinya Einstein, relativitas. Nggak usah pusingin rumusnya. Anggap aja relativitas ini kayak kekuatan yang menciptakan jarak dan waktu. Dia meregangkan alam semesta, kasih ruang buat materi untuk bernafas, untuk berkembang, untuk berevolusi. Tanpa dia, semua akan terjadi dalam sekejap dan gak akan ada cerita. Waktu adalah penunda agung. Ia adalah jeda, penundaan antara penciptaan dan kehancuran. Waktu memberi alam semesta kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih rumit, untuk membentuk bintang, planet, dan akhirnya, ya, kesadaran seperti kita. Penundaan ini menciptakan sesuatu yang kita semua alami, panah waktu. Waktu cuma bergerak maju, gak pernah mundur. Kenapa gitu? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya entropi. Gampangnya, alam semesta kita dimulai dalam keadaan yang super teratur, entropi rendah. Dan sejak saat itu, ia terus bergerak menuju keadaan yang lebih acak, entropi yang makin tinggi. Perjalanan menuju kekacauan ini mungkin kedengaran negatif, tapi justru proses inilah yang memungkinkan adanya perubahan. Kehidupan kita muncul di tengah-tengah perjalanan ini, semacam tarian indah di tepi jurang, di antara keteraturan total dan kekacauan mutlak. Tapi, apakah akhir dari perjalanan ini, saat semua jadi kacau, beneran jadi akhir dari segalanya? Atau jangan-jangan ini cuma bagian dari siklus yang jauh lebih besar? Nah, disinilah ada teori super keren dari Roger Penrose, namanya kosmologi siklik konformal. Teorinya bilang kalau kematian tanas alam semesta kita nanti, saat semuanya jadi dingin dan statis, justru bisa jadi pemicu Big Bang untuk alam semesta berikutnya. Jadi, bisa jadi ketidaksempurnaan ini adalah bagian dari desain abadi yang terus berulang. Oke.
kita udah ngomongin hal-hal yang super besar. Sekarang coba kita tarik semua ini kembali ke skala kita sebagai manusia. Apa sih artinya cerita kosmik ini buat kita? Di sini, sekarang. Coba renungin ini deh. Kalau ketidakseimbangan yang melahirkan kita itu adalah sebuah kesalahan kosmik, apakah itu artinya kesadaran kita, kemampuan kita untuk bertanya, untuk merasa, untuk cinta, juga cuma efek samping yang indah dari kesalahan itu? Lalu, gimana kalau sebenarnya alam semesta ini pelan-pelan lagi berusaha kembali ke keadaan sempurnanya yang kosong? Dan kita, dengan semua kerumitan kita ini, cuma semacam rintangan sementara dalam proses panjang itu. Dan yang terakhir, coba bayangin, mungkin di luar sana ada alam semesta lain yang berhasil mencapai keseimbangan sempurna itu. Dan karena sempurna, mereka benar-benar kosong, tanpa kehidupan sama sekali. Pikiran ini bikin keberadaan kita yang penuh cacat ini jadi terasa jauh lebih berharga, kan? Jadi, inilah inti dari semua ini. Kelemahan, keberuntungan, ketidakpastian, itu semua bukanlah musuh. Justru sebaliknya, merekalah inti dari keberadaan itu sendiri. Tanpa mereka, tidak akan ada apa-apa. Jadi, berhentilah mengejar kesempurnaan yang kaku dan mati. Rayakanlah ketidaksempurnaanmu. Karena cacat dan kesalahan itulah alasan mengapa alam semesta memilih untuk menciptakanmu daripada membiarkan semua ini kosong selamanya. Pernah nggak sih Anda kepikiran mungkin pas lagi bengong lihat langit malam gitu, soal pertanyaan yang paling mendasar, kenapa sih ada sesuatu? Kenapa alam semesta ini ada? Penuh bintang, galaksi, ya kita, dan bukan cuma kosong. Itu dia pertanyaan yang menghantui filsuf dan fisikawan selama ribuan tahun. Dan insting kita kan biasanya mencari jawaban yang teratur ya. Pasti ada semacam cetak biru yang sempurna, sebuah desain yang presisi gitu kan. Nah, itu dia. Kita selalu mikir kesempurnaan itu jawabannya. Tapi sumber-sumber yang Anda bawa kali ini, idenya benar-benar kebalikannya. Bagaimana kalau keberadaan kita ini justru bukan karena kesempurnaan, tapi karena sebuah cacat kosmik, sebuah kesalahan kecil yang luar biasa indah. Ide ini terus terang bikin saya agak merinding. Karena ide ini menantang asumsi kita yang paling dasar. Dan itulah misi pembahasan kita kali ini. Sumber yang kita bedah ini unik banget. Jadi, ini perpaduan ya. Di satu sisi ada data fisika teoritis yang, ya tahu kan, kaku. Oke. Tapi di sisi lain, ada panduan naratifnya yang sangat puitis. Keduanya punya kesimpulan yang sama. Rayakanlah ketidaksempurnaan. Karena itulah alasan kita ada di sini. Jadi ini semacam hipotesis ya, bukan kebenaran absolut. Tepat. Ini hipotesis yang elegan, yang dirangkai jadi sebuah cerita. Cerita tentang 3 elemen kunci, materi, antimateri, dan sesuatu yang kita sebut sang penjaga. Oke, mari kita mulai dari awal deh. Bahwa kami ke sepersekian detik pertama setelah Big Bang. Sumber Anda melukiskannya kayak arena pertarungan kosmik gitu. Di sana lahir 2 petarung kembar identik, materi Dan antimateri, bayangannya yang sempurna, sama persis. Cuma muatannya yang berlawanan. Nah, secara teori, logika menuntut mereka diciptakan dalam jumlah yang benar-benar sama. Seimbang, simetris, sempurna. Tapi disinilah letak ironinya kan. Kesempurnaan itu justru jadi resep untuk ketiadaan. Karena di alam semesta awal yang super padat dan panas itu, mereka pasti saling ketemu. Dan kalau partikel materi ketemu kembaran antimaterinya, Terjadilah annihilation, pemusnahan total. musnah total. Keduanya lenyap dalam sekejap. Sisanya cuma kilatan energi murni. Kalau keseimbangan itu benar-benar sempurna, ya udah, selesai. Seluruh materi dan antimateri saling memusnahkan. Hasilnya, alam semesta yang hampa. Hampa, dingin, steril, cuma lautan radiasi. Nggak ada bintang, planet, apalagi kehidupan. Sebuah kesempurnaan yang kosong. Ada kesalahan dalam sistemnya. Tepat sekali. Terjadi sebuah ketidakseimbangan. Sangat-sangat kecil. Sebuah asimetri. Dalam bahasa fisika, ini namanya asimetri baryon. Oke, dan angka yang disajikan di data teknis kita ini, wah, bikin geleng-geleng kepala. Coba bayangkan, untuk setiap 1 miliar partikel antimateri yang tercipta, Ya, ternyata ada sekitar 1 miliar dan 1 partikel materi. tunggu. Hanya 1 partikel ekstra untuk setiap 1 miliar. Cuma segitu. Rasanya mustahil beda sekecil itu bisa menciptakan. Ya,
segalanya. Sangat tipis, tapi itulah penentunya. Setelah perang pemusnahan massal itu selesai, setelah miliaran partikel saling melenyapkan, hanya kelebihan yang 1/1 miliar itulah yang tersisa. Wow. Nah, ini bisa dibilang ampas dari kegagalan alam semesta untuk menjadi sempurna. Jadi keberadaan kita ini pada dasarnya sebuah glitch ya. Glitch dalam matriks kosmik. Sebuah anomali statistik. Lalu, apa kita tahu kenapa asimetri ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin materi bisa curang dan menang? Nah, itu salah satu misteri terbesar di fisika. Tapi, sumber kita menyajikan sebuah skenario hipotetis yang menarik. Mereka mengajak kita membayangkan masa depan. Katakanlah tahun 2025. Oke, kita lompat ke masa depan. Ada eksperimen di CERN, namanya LHCb. Dan para ilmuwan di sana akhirnya menemukan sesuatu yang mereka cari selama ini. Bukti kuat pelanggaran charge parity atau CP pada partikel baryon. Oke. Terjemahkan buat saya. Pelanggaran charge parity itu artinya apa? Artinya, hukum fisika itu ternyata nggak berlaku sama persis untuk materi dan antimateri. Ada sedikit perbedaan dalam cara mereka berinteraksi atau meluruh. Perbedaan kecil inilah dalam skenario itu yang menjadi penjelasan kenapa ada lebih banyak materi yang tercipta. Jadi ada semacam preferensi bawaan dari alam semesta gitu ya? Tepat, seolah-olah alam semesta memang lebih memilih materi. Oke, jadi kita ada karena glitch itu. Materi menang. Tapi, tunggu dulu. Kalau gitu, setelah semua antimateri musnah, sisa materi ini kan harusnya langsung runtuh dong, karena gravitasinya sendiri. Kenapa alam semesta nggak langsung kolaps lagi jadi satu titik? Apa yang menahannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini membawa kita ke elemen kedua dari triad misterius kita. Setelah materi menang, butuh sang penjaga untuk melindungi para penyintas ini. Sang penjaga. Sumber naratif kita menyebutnya dengan istilah yang puitis sekali. Waktu adalah penunda agung atau the great delay. Waktu adalah penunda agung. Itu metafora yang kuat. Jadi maksudnya, tanpa waktu, alam semesta akan langsung selesai, bahkan sebelum dimulai. Persis. Sang penjaga ini adalah manifestasi dari teori relativitas Einstein. Einstein kan menunjukkan bahwa ruang dan waktu itu bukan panggung kosong yang pasif. Benar. Keduanya itu satu jalinan dinamis, namanya ruang waktu, yang bisa melengkung dan meregang. Jalinan inilah yang menciptakan konsep jarak dan durasi. Tanpa itu, nggak ada nanti, nggak ada di sana. Semuanya cuma sekarang dan di sini. Sulit sekali membayangkannya. Jadi seluruh sejarah kosmik 13,8 miliar tahun itu akan terjadi dalam sekejap. Atau bahkan nggak ada sekejap karena nggak ada waktu sama sekali. Betul sekali. Big Bang dan keruntuhan kembali itu akan jadi satu peristiwa yang sama dan instan. Ruang waktu bertindak sebagai mekanisme penundaan. Ia membentangkan panggung, memberikan durasi, supaya ceritanya bisa terungkap. Menciptakan jeda antara sebab dan akibat. Tepat. Dan jeda inilah yang memberi kesempatan bagi kompleksitas untuk muncul. Bagi gas untuk membentuk bintang, bintang meledak, planet mendingin, dan akhirnya, ya, kehidupan untuk berevolusi dan bertanya tentang semua ini. Jadi triadnya jadi jelas sekarang. Materi sang pemenang, antimateri yang kalah, dan ruang waktu sebagai penjaga yang menciptakan panggung dan durasi. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang waktu. Bukan cuma jam di dinding, tapi pilar yang menopang seluruh realitas. Sebuah pilar yang, seperti kita rasakan, punya arah yang sangat spesifik, hanya maju. Nah, itu dia. Kenapa begitu? Kenapa waktu nggak bisa mundur? Saya bisa putar film mundur, tapi kenapa saya nggak bisa bikin gelas yang pecah di lantai jadi utuh lagi? Anda baru saja menyentuh konsep krusial yang ketiga, entropi. Analogi gelas pecah itu sempurna. Gelas utuh itu kondisi teratur, entropinya rendah. Gelas pecah berkeping-keping itu Acak, tidak teratur. benar, entropinya tinggi. Hukum kedua termodinamika, ini salah satu hukum paling fundamental, menyatakan bahwa dalam sistem tertutup seperti alam semesta, entropi atau tingkat keacakan itu selalu meningkat seiring waktu. Jadi panah waktu yang kita rasakan ini sebenarnya cuma perjalanan alam semesta dari keteraturan menuju kekacauan yang lebih besar. Betul, alam semesta kita dimulai dari kondisi yang luar biasa teratur. Entropi sangat rendah setelah Big Bang. Dan sejak saat itu, ia terus bergerak menuju kondisi yang lebih acak. Perjalanan inilah
yang kita alami sebagai waktu. Anda nggak akan pernah lihat kepingan kaca spontan lompat dari lantai dan jadi gelas utuh lagi. Karena itu akan jadi penurunan entropi yang masif. Dan kemungkinannya secara statistik hampir nol. Ini menarik, karena kita biasa mikir kekacauan itu buruk dan keteraturan itu baik. Tapi dalam konteks ini, kalau alam semesta tetap teratur sempurna dan statis, ya nggak akan ada perubahan sama sekali. Dan tanpa perubahan, nggak ada waktu. Tanpa waktu, nggak ada proses. Tanpa proses, nggak ada kehidupan. Kehidupan itu sendiri, adalah proses yang melawan entropi secara lokal. Tubuh kita kan sangat teratur. Oh iya juga. Tapi kita melakukannya dengan cara meningkatkan entropi di sekitar kita lebih besar lagi. Dengan makan, melepas panas. Salah satu sumber kita menyebutnya tarian di tepi jurang. Kita hidup di jendela waktu yang sempit ini, antara keteraturan absolut di masa lalu dan kesetimbangan termal total di masa depan. Kesetimbangan termal total. Maksudnya heat death atau kematian panas itu ya. Kondisi di mana semuanya berhenti, dingin, gelap, dan mati selamanya. Apakah itu tujuan akhirnya? Semacam kesempurnaan terakhir dalam bentuk keseimbangan total? Itu salah satu skenario yang paling mungkin ya, menurut pemahaman kita sekarang. Tapi ada ide lain yang lebih radikal dan, menurut saya, jauh lebih menarik dari fisikawan Roger Penrose. Namanya Conformal Cyclic Cosmology atau CCC. Oke, Conformal Cyclic Cosmology. Namanya aja sudah rumit. Tapi, cyclic itu artinya siklus. Maksudnya, alam semesta ini bisa berulang. Bagaimana caranya? Rasanya kok bertolak belakang ya. Kematian panas yang super besar dan kosong bisa jadi Big Bang yang super kecil dan padat? Nah, disitulah letak kejeniusan idenya Penrose. Dia berargumen bahwa pada akhir zaman, ketika alam semesta sudah sangat-sangat luas, konsep ukuran atau skala itu jadi tidak relevan lagi. Nggak relevan gimana? Nggak ada lagi penggaris atau jam untuk mengukur apapun. Dalam kondisi ekstrim seperti itu, akhir yang tak terhingga besarnya dari satu alam semesta atau satu eon, secara matematis bisa menjadi identik dengan awal yang tak terhingga kecilnya dari eon berikutnya. Jadi, kematian panas itu bukan akhir, tapi transisi, seolah alam semesta lupa ukurannya dan meriset dirinya sendiri. Sumber kita pakai metafora yang indah, pola fraktal. Anda tahu fraktal kan? Pola yang terus berulang, tidak peduli seberapa jauh Anda zoom in atau zoom out. Mungkin alam semesta kita juga punya desain abadi seperti itu. Sebuah sistem yang secara inheren nggak pernah mengizinkan stasis? Iya. Selalu menemukan cara untuk menciptakan ketidakseimbangan baru agar siklusnya terus berlanjut. Tentu, ini masih teori ya, sangat spekulatif, seperti yang ditegaskan di sumber kita. Tapi, ini memberikan perspektif yang luar biasa. Kalau kita rangkum semua ini, pesannya benar-benar mengubah cara pandang. Kita ada bukan karena rencana yang presisi, tapi justru karena sistemnya punya cacat. Keberadaan kita adalah produk dari ketidakseimbangan, penundaan agung oleh ruang waktu, dan perjalanan tanpa henti menuju kekacauan. Betul. Dari sudut pandang ini, kesalahan, kebetulan, itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mereka adalah bahan baku dari keberadaan itu sendiri. Benar. Ada satu kutipan penutup dari draft naratif di sumber kita yang rasanya pas sekali. Bunyinya begini. Jangan mencari kesempurnaan yang statis, karena di sanalah ketiadaan berada. Rayakanlah ketidaksempurnaan Anda, karena itulah alasan mengapa semesta ini memilih untuk melahirkan Anda daripada membiarkan ruang ini kosong selamanya. Sebuah sentimen yang sangat kuat. Dan untuk benar-benar menutup pembahasan kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan, yang diambil langsung dari pertanyaan pemandu di materi sumber kita. Silakan, saya siap dibuat pusing lagi. Coba renungkan ini. Jika asimetri materi yang melahirkan kita adalah sebuah kesalahan kosmik, sebuah anomali statistik, apakah itu berarti kesadaran manusia, kemampuan Anda untuk berpikir, merasa, dan bahkan bertanya tentang semua ini juga hanyalah sebuah efek samping yang paling indah dari kesalahan tersebut?